Selamat pagi Pak Danang dan teman-teman. Saya Katarina Agneta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perluasan makna leksem anak. Sistem presentasi terdiri dari yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat penutup. Pokok pembahasan terdiri dari yang pertama konstruksi idiomatis dan tipe-tipe konstruksi idiomatis, yang kedua contoh konstruksi idiomatis, yang ketiga makna literal dan makna perluasan, yang keempat jejaring semantis. Perluasan makna leksem anak dideskripsikan melalui 3 sajian hasil analisis, yaitu yang pertama ada konstruksi idiomatis, yang kedua makna literal dan makna perluasan, yang ketiga jejaring semantis leksem anak. Pembahasan yang pertama, konstruksi idiomatis dan tipe-tipe konstruksi idiomatis. Konstruksi idiomatis. Berdasarkan analisis data, wujud asli leksem anak adalah kata yang berkelas nominan. Dalam data-data yang diasumsikan merupakan wujud makna perluasan leksem anak, muncul kecenderungan adanya data yang bersifat idiomatis. Untuk menjelaskan konstruksi linguistik yang sifatnya idiomatis itu, digunakan analisis unsur-unsur pembentuk konstruksi. Tipe-tipe konstruksi ada 6. Pertama, tipe anak nomina. Tipe ini merupakan tipe satuan linguistis berunsur leksem anak yang cenderung banyak diketahui oleh penutur bahasa dan yang umum. Contohnya, waktu kecil dulu, saya selalu menjadi anak bawang. Unsur yang berupa nomina yang menjadi pendamping leksem anak pada contoh merupakan nomina konkret. Nomina konkret mengacu pada referen luar bahasa yang berwujud atau indrawi. Kedua, tipe anak verba. Tipe kedua terdiri atas 2 subtipe, yaitu anak verba dasar dan anak verba bentukan. Verba pendamping leksem anak pada konstruksi idiomatis juga cenderung merupakan verba proses dan keadaan. Sementara itu, verba bentukan yang dimaksud adalah verba yang mengalami afiksasi berupa penambahan prefiks ber. Contohnya, keluarganya mengangkat 1 anak pungut dari panti asuhan. Pada contoh verba yang mendampingi leksem anak adalah pungut, yang berarti mengambil apa yang dibuang. Ketiga, tipe anak adjektiva. Tipe ketiga tidak memiliki subtipe. Tipe tidak hanya nomina dan verba saja yang mendampingi leksem anak, tetapi juga adjektiva. Relasi adjektiva dengan leksem anak pada konstruksi idiomatisnya adalah sebagai pendamping atau unsur yang mengatributi nomina. Contohnya, Bibi melahirkan anak kembar. Berdasarkan contoh adjektiva yang mendampingi leksem anak merupakan adjektiva adjektif, kembar, artinya sama rupanya. Keempat, tipe anak nomina-nomina. Satuan linguistis berunsur leksem anak juga ada yang terdiri atas 3 unsur pembentuk. Contohnya,
Anak domba Allah telah diutus ke dunia. Begitulah kami umat Katolik meyakininya. Ungkap Romo Mangunwijaya. Unsur pendamping leksem anak dalam konstruksi idiomatisnya juga dapat berupa dua nomina pada contoh nomina domba dan Allah adalah unsur yang mendampingi nomina anak baik domba maupun Allah memiliki kemanunggalan makna dalam satuan anak domba Allah. Anak domba Allah mengacu pada Yesus Kristus. Kelima, tipe anak nomina verba. Ada pula tipe lain dari dua unsur pendamping leksem anak, yaitu pasangan nomina dan verba. Contohnya, ibu meletakkan anak batu giling di dapur. Pada contoh leksem anak batu giling, berasal dari unsur anak yang berarti keturunan dua ditambah batu yang artinya benda keras berasal dari bumi tetapi bukan dari logam. Ditambah gilingan yang artinya melumatkan sesuatu dengan alat. Ketiga unsur tersebut membentuk makna baru yang manunggal, yakni anak batu giling yang berarti batu berbentuk silinder untuk melumatkan lada. Keenam, tipe anak numeralia nomina. Tipe terakhir dari konstruksi idiomatis leksem anak adalah yang didampingi numeralia dan nomina. Contohnya, anak semua bangsa adalah karya kanon dari Pramudia Anantatur. Pada contoh leksem anak didampingi pada leksem semua dan bangsa semua berkategori numeralia, dan bangsa berkategori nomina. Leksem anak semua bangsa berasal dari unsur anak yang artinya keturunan, yang kedua ditambah semua yang artinya segala, dan ditambah bangsa yang berarti kelompok masyarakat dengan latar belakang suku, bahasa, dan sejarah yang sama. Ketiga unsur tersebut membentuk makna baru yang manunggal, yakni anak semua bangsa yang artinya manusia yang berpandangan global. Pembahasan kedua, contoh konstruksi idiomatis. Berikut contoh-contoh tipe konstruksi secara urut. Pembahasan ketiga, makna literal dan makna perluasan. Makna literal dan makna perluasan. Leksem anak pada ranah literalnya bermakna keturunan kedua. Leksem tersebut biasanya digunakan oleh penutur bahasa Indonesia dalam ranah aplikasi kekeluargaan. Secara umum, ketika pembicara menyangkut sebuah kekeluargaan, penyaji leksem-leksem tersebut bertujuan untuk menunjukkan kecenderungan domain pemakaian leksem anak dengan makna literalnya. Dengan demikian, penambahan unsur berpendamping pada leksem anak cenderung meluaskan makna leksem tersebut. Kehadiran unsur pendamping menambahkan input fitur semantis dalam konstruksi linguistis bersama leksem anak, maka perluasan leksem anak sekurang-kurangnya ada 7, yaitu yang pertama, urutan kelahiran ada anak alang, anak hitam, dan anak panda. Yang kedua, manusia yang masih kecil, yaitu anak gugur, anak kembar, dan prasekolah. Yang ketiga, binatang masih kecil, yaitu anak harimau, anak singa, dan anak zebra. Yang keempat, pohon kecil,
yang tumbuh pada tumbuh-tumbuhan yang lebih besar seperti anak pisang, anak lili mertua, dan anak palem. Yang kelima, orang yang berasal dari atau dilahirkan dari daerah seperti anak desa, anak kampung, dan anak kota. Yang keenam, orang termasuk dalam suatu golongan seperti anak buah, anak panggung, dan anak perahu. Yang terakhir, yang ketujuh, yang lebih kecil daripada yang lain, yaitu anak dacin, anak pelor, dan anak angin. Pembahasan yang keempat, jejaring semantis. Jejaring semantis anak merupakan arus perpindahan makna leksem anak. Leksem anak memiliki sebuah makna literal. Makna tersebut mengalami percabangan ketika leksem anak digunakan bersama-sama unsur lain seperti tipe konstruksi. Berikut ada contoh jejaring semantis leksem anak. Terdapat ranah literal dan ranah perluasan. Contoh ranah literal, keturunan yang kedua, lalu terdapat ranah perluasan urutan kelahiran manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil atau tanaman yang tumbuh pada tumbuh-tumbuhan yang lebih besar, orang yang berasal atau dari suatu daerah, orang yang termaksud dalam suatu golongan, dan terakhir yang lebih kecil daripada yang lain. Dengan demikian, setidaknya dapat dikonklusikan bahwa perluasan makna cara yang sederhana yakni menyebutkan kerana-ranahan lain, ranah literal leksem. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Berikut biodata diri dari saya.